kita dibebasin, saya dibebasin Mbak mau sampai jam berapa, tapi saya harus tahu waktu, yang penting sholat gitu, yang penting sholat. Mau belajar piano pun tuh, kamu sudah pintar ngaji belum gitu dulu. Jadi dasarnya dulu, kalau mau itu setelah itu ya terserah, nggak apa-apa. Perlakuan Abah sama Mama itu sama ke semua anaknya. Kita semua sama-sama dididik untuk, terutama agama ya, itu sebagai dasar kita untuk masa depan kita sewaktu lagi kecil. Itu sama, pendidikan agama, cuman bedanya itu semua diserahkan kembali ke anak-anaknya. Misalnya nih, kakak mungkin dibelikan sepeda. Oke, karena kita terlalu banyak saudara, maksudnya 6 saudara. Oke, Papa nggak bisa beliin semua bareng-bareng. Tahun ini Papa beliin kakak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tahun berikutnya Papa ada rezeki, Abah kasih nomor 4, nomor 5, nomor 6. Gitu. Jadi kita bisa memahami Abah itu adil, orangnya bijaksana. Di mata anak-anaknya, sosok wakil rakyat Syahrani Mataya, wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan II yang meliputi Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru, merupakan sosok yang sangat menyayangi keluarga, mengajarkan kemandirian kepada anak-anak, mengutamakan ketaatan pada agama, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas apapun. Kalau Bapak sih ya ke masyarakat baik ya. Dan mereka tuh senang sama Bapak gitu kan ya. Karena Bapaknya kan suka ngelucu juga. Sampai kita juga punya supir, apa itu semuanya panggilnya Abah. Kalau Abah itu secara, kalau di dalam keluarga sih ya benar-benar ayah ya. Ya walaupun ada baik, pasti ada buruknya juga ya kan, pasti semuanya kayak gitu. Tapi sampai saat ini sih, setelah saya dewasa gitu kan, baru oh begini maksudnya Abah tuh, kenapa dulu kita dididiknya harus seperti ini gitu, biar bisa di dalam kehidupan tuh biar bisa menerima hal-hal yang kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak gitu. Masa kecilnya yang bersahaja bersama sang ibunda yang berjualan beras demi memenuhi hidup keluarga, memiliki masa kecil yang kesulitan dalam hal ekonomi, sama sekali tak menyurutkan langkah Syahrani Mataya untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin. Syahrani, salah satu dari warga Kota Baru, Kalimantan Selatan, yang mampu menempuh pendidikan hingga sekolah menengah ekonomi atas kala itu. Syahrani Mataya baru bisa menempuh pendidikan perkuliahan setelah dirinya berusia 40 tahun, saat dirinya telah bekerja. Itu pun, Syahrani Mataya harus pula memenuhi kebutuhan hidup ke-6 anak-anaknya, yaitu Iqbal Yudianur, Siti Hajarul Aswad, Siti Khairunisa, Muhammad Fauzan Nur, Muhammad Mirwan Nur, dan Fardian Nur. Dari sekolah saya dulu di SD sampai saya SMA, di SMEA saya dulu, saya jadi ketua kelas terus. Nah ini saya juga berpikir kadang harus berbicara dengan teman-teman, ya, menyampaikan apa program di sekolah gitu, apa segala. Nah kemudian di luar intrasekolah, saya juga di kegiatan di KNPI, Bu. Jadi di Komite Pemuda Nasional itu, saya juga jadi ketua di sini. Teman-teman saya banyak itu berjuang. Kita tidak ada fasilitas yang disediakan pemerintah waktu itu. Bagaimana membangun organisasi supaya baik. Sampai semua dilakukan secara otodidak. Betul ya, otodidak, Bu. Jadi diberikan kepercayaan, kita ditunjuk, Pak Sarani siap enggak untuk jadi ketua KNP? Ya, siap saya bilang. Saya merasa saya punya bekal tadi, Bu. Dari SD sampai SMA saya kan jadi ketua kelas. Kemudian di luar internet itu saya juga jadi, ya ada kegiatan misalnya di masjid, di apa segala. Kita jadi panitia ini, panitia itu, kita terima semuanya. Ya alhamdulillah dengan pengalaman itu saya bisa melakukan akomodasi bagaimana tentang
organisasi gitu. Keluarga Syarani Mataya pun terbiasa dengan kehidupan yang sederhana dan mandiri sesuai didikan Syarani Mataya beserta istri tercinta Siti Aisyah. Anak-anak pun menjadi sosok anak yang mandiri. Bahkan sang anak ada yang mampu berjualan, memenuhi kebutuhan uang jajannya sejak sekolah menengah pertama. Jadi memang dididik dari awal kita mandiri itu, jadi semua keputusan kita yang pegang. Jadi kita kalau ada apa-apa itu nggak yang, ini gimana ya, ini gimana. Jadi kita mikir dulu, pertimbangin dulu apa hasilnya, kita putusin sendiri. Semenjak saya selesai SMA ya, jadi beliau tanya mau kemana arahnya. Saya bilang saya suka bangunan, saya suka sipil. Oke, terserah. Abah sebenarnya mau arahin kamu ke STPDN, tapi saya kira saya kurang tertarik. Akhirnya saya pilih untuk ke teknik sipil. Boleh? Boleh, sangat boleh. Kemanapun sebenarnya arahnya boleh. Yang penting ada tujuan kamu pada saat finalnya. Akhirnya kamu mau kemana? Yang penting itu tetap ada. Beliau lahir di Balikpapan dan dibesarkan di sini di Kota Baru, menjadi anggota DPR dari daerah Kota Baru. Itu sangat suatu kebanggaan bagi kita. Jadi ini adalah contoh bagi kami, generasi muda, anak beliau, untuk bisa mengabdi ke masyarakat mengenai masalah dengan kedekatan dengan keluarga. Itu seperti saya bilang tadi, tidak masalah, yang penting kualitas. Yang penting kualitas. Dekat setiap hari bertemu tapi tidak ada kualitas juga percuma. Jadi sebenarnya kedekatan dengan keluarga itu adalah emosional dari kualitas. Kan sekarang teknologi sudah luar biasa ya. Ada phone, ada chat, WhatsApp, ada video call. Itu udah bantu, sudah dimanfaatin. Beliau video call anak-anaknya lagi di mana, abah lagi di sini, lagi ada kunjungan, atau beliau tidak bisa video call, beliau kirim foto, tunjukkan itu ke anak-anaknya. Jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah dengan masalah kedekatan keluarga itu, karena kami pun mengalami hal itu sejak dari kecil. Beliau ditugaskan di perusahaan waktu beliau masih bekerja di Inutani 2, selalu di luar daerah. Jadi ketemu anak mungkin seminggu sekali, kumpul keluarga seminggu sekali, tapi kualitas yang paling penting. Dan sampai saat ini terus mengabdi. Sampai saat ini terus mendukung. Kita yang penting beliau tetap sehat, beliau masih ada keinginan untuk membantu orang banyak. Why not? Bahkan kita harus mencontoh beliau seperti itu. Salah satu figur yang menginspirasi itu abah sendiri ya? Sangat, karena sudah yang paling dekat, sudah kita paling memahami, dan kita ikut terjun bersama beliau di masyarakat. Ikut terjun bersama masyarakat? Ikut, jadi harus. Pada saat sempat kunjungan ke dapil, ya, atau pada saat menyerap aspirasi itu abah melibatkan bahkan sampai dengan menjadi tim sukses beliau pada saat beliau menjadi bupati, pada saat beliau kampanye untuk DPR, itu beliau sangat mengutamakan untuk melibatkan anak-anaknya di dalam hal itu. Wakil rakyat Syarani Mataya memiliki kehidupan yang tak pernah jauh dari melayani siapapun di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan dan sentuhan kemanusiaan. Contoh nyata hal ini diceritakan sosok guru muda, putri asli daerah Kalimantan Selatan yang bersekolah pendidikan guru sekolah dasar dengan beasiswa, yang kemudian tak mengajar di tempat lain namun kembali mengabdikan dirinya di Kalimantan Selatan karena sosok Syarani Mataya menginspirasi dirinya. Waktu itu kan di Kabupaten Kota Baru ini masih kekurangan guru.
karena kurang guru itu Pak Sarani membuat suatu program yaitu D2 PGSD khusus daerah Kabupaten Kota Baru. Wah, jadi Mbak dapat kesempatan yang bagus itu ya Mbak, Iya. dan sekarang mengabdikan diri di Kota Iya, Baru. iya. Bagaimana pengabdiannya sejauh ini? Sudah dilakukan apa saja? Sudah mengajar kelas apa atau bagaimana? Oh, saya pernah dulu ngajar di Seberang di sekolah SDN 1 Tamiang di Kelumpang Tengah, Kecamatan Kelumpang Tengah. Saya ngajar kelas 1 waktu itu. Kemudian saya pindah ke kota, setelah berapa tahun pindah ke kota, dan sekarang saya ngajar, waktu pertama pindah ke kota saya ngajar kelas 2. Kemudian naik lagi ngajar kelas 6 selama 3 tahun, dan tahun terakhir ini saya ngajar kelas 5, Mbak. Pengabdian terus ya Mbak ya, karena Iya. kesempatan bisa Untuk bekerja mencerdaskan, iya, dan mencerdaskan anak-anak bangsa, di iya, di seluruh di daerah Kabupaten Kota Baru. Syahrani Mataya, sosok wakil rakyat yang kiprahnya di Komisi 4 DPR RI, kemudian Komisi 6 DPR RI, telah memberikan kontribusi yang tak sedikit kepada rakyat Indonesia. Syahrani Mataya, berbagi setulus hati, mengabdi tiada henti. Pendiri negara ini membuat undang-undang, ya kan, membuat tata negara ini dari bagaimana ke depan gitu, itu sudah bagus gitu. Memang mengikuti irama daripada kemajuan negara ya, kemajuan teknologi dan sebagainya, itu memang ada terjadi perubahan. Tapi tetap mendasarnya Bu, adalah ekonomi kerakyatan itu yang harus kita perhatikan itu. Kita tidak dengan orang-orang yang mampu, yang kaya, yang sukses bagus. Tapi kita juga harus memperhatikan bahwa negara ini adanya karena ada rakyat gitu ya kan. Dan itu tanggung jawab negara, rakyat itu kalau sudah menjadi satu negara. Kita tidak boleh artinya, oh itu kan rakyatnya, tidak bisa. Tetap kita harus turun memperhatikan itu. Tapi ingat Bu, apa sih yang harus kita berikan kepada rakyat itu sesuai dengan kondisi keadaannya. Kalau kita berikan sesuatu yang tidak bisa mereka manfaatkan, itu yang saya katakan tadi rugi.